Kita berkebun juga. Oke. Siap. Woi, hari ini kita kedatangan Tetangga. Ini tetangga namanya. dan tetangga nih Kawan dan tetangga. dari kebun MN. Apa tuh? Pak Nelson dan Ibu Mary. Mary. Jadi Mary and Nelson. Nah, Hari ini tanggal 25 ya, 25 Januari 2025. Pak Nelson ini kebetulan nih mau garap kebun baru, boy. Katanya kebun yang sudah terdahulunya ada beberapa handicap ya, atau ada kekeliruan gitu Pak Nelson ya. Kira-kira apa Pak Nelson mau tanya apa? Sama yang tukang kebun ini namanya siapa? Hah? Usman. Oh, ini jenderal lapangannya nih ya. Ya. Kira-kira Pak Nelson mau apa? Kira-kira setelah berkunjung di kebun kita ini, kira-kira apa yang kita bisa bantu? Pada hari ini Ya. diundang Pak Rido datang ke kebunnya, ya kita cukup surprise ya. Ya. Dia punya pohon semua sehat, dalam jangka waktu 3 tahun sudah sebesar ini benar-benar luar biasa, ya kan? Ya. Jadi kita minta Pak Rido, kita berguru lah sama Pak Rido bagaimana caranya supaya kita juga bisa seperti Ibu ini. gimana setelah keliling Ibu? Ya. Ibu kan sudah lihat kan jarak tanam, kita pakai busur, gimana? Iya, kayaknya ini sangat modern ya menurut Iya. saya. Ada beginian tuh apaan. Iya. Ada ini. Jadi memang patut harus belajar ini dari Belajar. awal. Bagaimana Bapak bisa Kita juga belajar, begini. Bu. Kita Tapi belajar. Ini termasuk cepat loh, 3 tahun udah begini terus udah gitu. Saya lihat Jenderalnya yang sehat megang. semua Iya. pohonnya. Mulia. Silakan Pak. Kita belajar, Bu. Jadi makanya kita belajar dari teman-teman yang udah bisa. Maka kita juga harus ngajarin kalau ada teman-teman yang mau belajar. Tapi yang kita ajarin ini, mohon maaf kalau ada yang salah. Oh. Iya, iya. Iya. Jadi Pak Nelson, Ya, siap. untuk memulai satu perkebunan, pertama-tama kita lihat lokasi tanah itu cocok nggak, terutama untuk durian premium. Lokasi tanah mesti cocok. Nah, habis itu kita lihat sumber airnya. Nah, setelah tanah sumber airnya bagus, kita mulai decide bisa masuk untuk satu perkebunan durian premium. Ini beda sama durian biasa. Jadi durian premium sekarang yang paling terkenal itu orang paling bicarakan terus itu adalah Blackstone. Jadi kita di Indonesia sendiri sudah bisa menghasilkan durian Blackstone yang sejajar dengan dari negara tetangga. Bahkan teman kita kemarin dari Mr. Mark dia bilang Blackstone Indonesia ini rasanya udah cukup bagus ya, bagus sekali ya. Mungkin bisa sama Malaysia udah Menyerupai. sudah compare. Bahkan dia bilang lebih bagus dia bilang. Ya. Kita coba. Kemudian ada Musangking. Jadi 2 klon ini yang paling diminatin. Tapi kita tahu juga ada namanya sekarang akhir-akhir ini ada namanya Two Peking. Terus ada lagi namanya itu TK. Ada kalau mungkin ada Jack Sparrow dan lain-lain. Lokal sendiri ada yang bagus. Ada dari Pulau Bangka terutama dari Super Tembaga dan Lamlung. Ya. Cumasi juga. Ya, Cumasi. Oke, setelah kita pilih klon, kita juga mulai dari penyediaan infrastruktur yang paling penting, termasuk itu air infrastrukturnya. Jalan masuk supaya mempermudah orang masuk keluar bawa pupuk, nanti keliling untuk foliar, untuk penyemprotan dan lain-lain. Kemudian masuk kita mulai lihat, kita udah pemilihan bibit tadi, kita cara tanam yang paling penting. Ya. Kita lihat ini cara tanam. Boleh lihat ini lereng kan? Lereng ini. Sebenarnya secara alam, ya secara alami air dari atas sana boy mengalir kan sampai ke sana. Ya. Kalau lerengnya ada begini, kita butuh busut. Ini yang namanya busut boy. Boleh lihat ini busut. Ini ketinggian. Busut ini kalau kita punya ini, tanaman kita umur ini 3 tahun. Busutnya kita bikin antara 5 meter sampai 6 meter. Tapi awalnya kita bikin 4 meter dulu Pak. 4 meter, lingkarannya diameter ya. Ya. Nah setelah dia 2 tahun baru kita tambah. Semeter sana. Jadi 6 meter. Nah, investasi untuk kebun ini adalah di sini Pak. Di dalam busut ini. Ya. Investasinya. Investasi di Ya, sini. jadi gunanya busut pertama supaya kalau hujan berlebihan air akarnya tidak tergenang air. Sehingga biasa itu kasusnya orang tergenang air busuk akar namanya. Kalau di Malaysia dibilang batakung. Nah, kemudian
kita lihat ya, Pak Nelson ya. Ya. Kalau dari sana kan lebih tinggi. Kalau ada air, erasi air dari sini, dia tidak masuk ke dalam sini ya Bu ya. Betul. Sehingga kalau ada penyakit dari sana tidak masuk di dalam Lewat aja. busuk kita. Jadi investasi kita di sini. Ya. Kemudian kita bisa kontrol kalau hujan atau apa, pupuk yang kita kasih tidak terbawa kemana-mana. Karena kalau ada air, arus air dari sana, pupuknya terbawa gitu. Oke. Ya. Kemudian kita lihat karena ini lebih tinggi, oksigen yang suplai ke akar juga tuh bisa lebih suplainya bisa lebih banyak dibandingnya tanam datar. Benar ya? Betul. Ya. Itu Ini masuk akal ya. nah, kemudian karena bentuknya begini selalu kering, kita tuh terhindar dari banyak penyakit, terutama jamur. Yang kita tahu sekarang itu jamur yang paling berbahaya namanya itu Cryptophthora. Cryptophthora itu yang basah, Pak. Jadi kan suka penyanyi air. Sudah dijempuin nggak? Jumpain pernah di kebun yang lama? Enggak. Nah, berarti Bercak bagus. aja kayaknya. Iya. Air gitu ya. Air. Bercak, Air ya. bercak. Bercak air itu kalau dibilangin di sini kanker batang namanya. Oh. Itu susah selamat itu. Ada man. Ada kita enggak ya? Gitu, tapi udah saya Selesaikan. Kerok dikasih itu ya, dikasih insektisida atau ada orang fungsi. itu bisa sembuh. Tapi kebanyakan itu kalau orang nggak langsung atasi 1 tahun pohonnya mati. Ya, kalau di sini kita lihat batangnya kan warnanya juga coklat. Ya, ini. Nah, ini kita lihat untuk cara tanam. Ya. Kemudian setelah kita tanam, kita tentu mesti ada kasih namanya pemupukan. Terus rutin air. Ya. Penyemprotan ya. Nah, air, siram air. Ya. Kalau masih kecil ya tiap hari. Kalau udah besar begini 3 hari sekali bisa disiram gitu ya. Untuk pemupukan awal, Pak. Nah, bagaimana Pak Nelson sudah beli pupuk banyak? Belum ini kita baru mau mulai kan. Beli pupuk yang kebun lama? Kebun lama ada ya kita pakai ini. Pupuk apa itu? Pupuk NPK 16 sama 16. yang rutin. Mutiara ya. Mutiara. Nah, jumlah pupuknya berapa? sama kalnit. Jadi Oh, kalnit. Kalnit diapain? sama magnesium. Hah? Magnesium sulfat. Oh, MGS ya, Ya, magnesium sulfat. Kita- Kalnit di apa? Di spray. Kita kocor. Kalnit dikocor. Iya. Kalau MGS kocor juga? Kocor juga. Jarang disemprot ya. Jarang. Nah, nanti kita coba kombinasikan antara yang namanya tabur sama kocor di bawah sama foliar atau semprot di atas ya. Oke, Pak Nelson tadi tanya jumlah pupuk berapa, Ya. ya jumlah air berapa, jumlah apa namanya dolomit untuk naikin pH tadi ya, berapa ukurannya begitu ya. Terus berapa bahan organik yang harus dikasih di sini ya. Ya. Jadi kita bikin hitungan ya. Kalau kita bikin hitungan apa namanya sederhanakan, misalnya ini dari sini, dari batang sini sampai di sini taruhkan 2 meter aja supaya gampang ya. Ya. 2 meter. Nah, kalau 2 meter berarti lebar di bawah naungan ini luasnya berapa kita mesti hitung. Ya, kita hitung itu. Rumus untuk luas lingkaran itu pi r kuadrat. Ya. Jadi r kuadrat kalau 2 kuadrat kan 4 kan ya. 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 Pi itu 22 bagi 3 sebenarnya 3,14 ya. Jadi 3,14 dikali 4 kurang lebih 12,5. Dihitung kan. Jadi luasnya 12,5 ya. Nah, kalau misalnya tanah ini kita mau naikin pH kan kita perlu namanya dolomit atau CaCO3. Nah, jumlahnya berapa? Ya. Tinggal luas kanopi ini 25 dikali 0,2. Jadi berapa tuh, Boy? Kira-kira 2,5 kilo ya. Ini kan 12,5 kali 0,2, 2,5 kilo benar ya? Ya. Oke. Benar, Boy? Oke. Kalau itu untuk dolomit, Dolomit ya. untuk menaikkan pH. Nah, sebelum dipupuk pH harus dicek, beli alatnya. Ada kita ada. pH ada ya kan? Nah, pH itu bagusnya antara 6 sampai 7. Ada yang bilang 6,5 sampai 7,5. Nah, pH itu normalnya 7. Kalau di bawah 7 itu kita namakan asam, di atas 7 kita namakan basa. Kalau memang pH di bawah 5 jauh, nah itu bahaya. Bahaya nanti di dalam kan
kanopi kita ini terlalu banyak unsur logam. Logam yang ada itu adalah aluminium, besi, sama mangan. Nanti kita kasih pupuk tidak efektif, tidak terserap semua, karena ada unsur logam berat, gitu, ya pH-nya. Jadi sangat merugikan kalau pH-nya nggak naik ya. Jadi nanti tanahnya juga tidak subur, pertumbuhan tanaman juga kurang bagus ya untuk pH. Jadi kita mesti kasih namanya dolomite. Dolomite itu dikasih coba kira-kira 1 tahun itu sebenarnya di awal musim hujan. Biasa kalau ada hujan banyak tanahnya jadi asam. Dicek ya, 1 tahun sekali boleh, atau di dalam perjalanan berikutnya itu 2 bulan 3 bulan sekali dicek. Kalau kurang nanti bisa dikasih sedikit dolomite. Nah, dolomite itu yang ada di pasaran kan ada yang mesnya 100, ada yang 200 ya. Sekarang udah ada yang 200 boy di Gresik ya. Tapi kalau saya pakai CaCO3, mesnya itu 2000 CaCO3. Jadi kalau dolomite itu Mg CaCO3, ada Mg-nya. Tapi Mg-nya nanti kita penuhin dengan pupuk. Nah, jadi CaCO3 itu mesnya 2000, nanti ditaburnya sedikit setiap kali mau pupuk. Jadi pastikan bahwa pH mesti tepat ya. Kemudian bahan organik. Ya, ini penting sekali bahan organik. Ya. Bahan organik untuk apa? Durian itu mesti diperhatikan, dipastikan bahwa durian bahan organik itu udah benar-benar terfermentasi secara sempurna. Jadi jangan sembarangan yang belum matang ditaburkan itu ya, atau ditanam lebih lagi ya. Tapi ada beberapa orang dengan cara aplikasi yang tepat, dengan cara yang tepat, pohonnya juga akan selamat ya. Tapi lebih bagus yang udah terfermentasi dengan baik. Jadi kita taruh seperempat dari ujung sini, seperempat di luar. Ya, jangan ke dalam, takutnya kalau lembab jadi penyakit. Ya. Jumlahnya itu kira-kira 2-5%. Bagusnya 5%, tapi 2%. Kalau 2% berarti tadi itu luas kanopi 12,5 berarti 25 kilo. Dikasih. Itu per tahun. 25 kilo sampai dengan kalau 5% berarti sampai berapa tuh? 60 kiloan lah kira-kira. Ya. Untuk fase awal tanam, Pak? Nanti lihat dari sini. Kalau awal tanam kita pakai pupuk itu dulu lah. Pupuk NPK seimbang. Ini saya untuk keseluruhan dari pohon ini ya. Nanti awal tanam kita cara. Terus pupuk. Pupuk berapa 1 tahun? Pupuk itu luas kanopi dikali 0,3 atau dikali 0,5. Jadi kalau dikalikan dengan 0,5 misalkan, jadi 6 kilo. 6 kilo 1 tahun. Kalau 1 bulan berarti 6 dibagi 12, 0,5 kilo. Kira-kira. Ya. Kalau air bagaimana? Garis besar aja. Air itu luas kanopi dikali 5 liter. Jadi kalau 12,5 kali 5 kira-kira 60 liter gitu satu ini. Nah, tadi tanya, ini kan pohon udah besar. Bagaimana kalau awal tanam? Awal tanam tetap ya. Tanah dari pinggir-pinggir itu dinaikin, dibikin gundukan sini ya. Jangan digali ya. Jangan digali. Kalau tanah itu sudah digali, kemudian diuruk lagi, kalau ada hujan, itu ada genangan air dalamnya. Ya. Ya kan? Apalagi kalau airnya tuh porosisasinya tuh nggak langsung tembus airnya, susah. Digali, ya itu jadi ember. Ya. Jadi hujan dia di situ pasti lebih becek kan? Gitu. Jadi diambil dari sini boy, dari pinggir gini, ambil, naikin, ditanam naik ini ya. Terus banyak orang tanya berapa tingginya busut ini. Kalau ada lereng begini, baiknya itu 60 ke atas. 60 ke atas ya. Jadi itu apa ya, di planter bag itu jangan digali lagi, taruhnya di atas begitu. Uruk pakai tanah-tanah dari topsoil. Ya. Kalau tanah miringnya sedikit, mungkin 80 up. Kalau tanah datar 100 up tingginya. Begitu kira-kira. Datar. Ya, gimana Pak Nasar? Apa udah saya ngomongin kebanyakan jadi enggak pusing. Udah ini ketemu Pak Rido kita baru. Biasa kita apa namanya nggak punya ilmu tapi tanam aja. Ini sekarang ketemu yang berilmu nih. Ya, Bu Usman coba dipelajarin ilmu-ilmunya Pak Rido, kita buktikan ya, kita ini kan. Kita kembangkan di kebun kita. Kamu di sini kamu mau tanya apa? Apa Par? Kamu mau nanya pupuk kan? Ya. Kita tahu ya, pupuk itu
pupuk ya yang esensial itu pupuk makronya ada 6. Makro primer itu NPK yang setiap bulan kamu kasih ya. Nanti takarannya tadi sudah tahu kan takaran dari itu ya. Kemudian ada pupuk makro sekunder, magnesium, kalsium, sulfur. Itu pupuk makro. Pupuk mikronya itu ada 7 yang esensial ya. Besi atau Fe, mangan atau MM, ya, copper atau Cu, molybdenum atau Mo, zinc. Nah, itu yang zinc ya. Zinc bukan besi, Fe kalau besi ya. Kemudian ada lagi boron sama klor 7. Jadi itu yang kamu harus penuhin. Ya, itu dulu. Nanti pupuk mikro non esensial kita bahas nanti ya, di tempat yang terpisah ya. Karena kamu itu dulu ya. Jadi harus ada kasih pupuk makro dan pupuk mikro. Ya. Nanti ada yang dikasih ditabur untuk makro, untuk mikronya ini nanti di foliar atau disemprot. Nah, semprotnya bisa 10 hari sekali, bisa 2 minggu sekali, tergantung kebutuhan. Tentu nanti di situ juga ada pencegahan hama dan penyakit. Kasih insek sama fumi ya. Ingat kalau insek musim panas lebih banyak, kalau fumi musim hujan lebih banyak. Nah, kamu mau tanya apa lagi biar Papar kasih tahu caranya tiap bulan bagaimana foliarnya? Papar, ayo. Tanya Papar, Mas. Pengobatan insek Pengobatan. divisi. Nah. Berapa Obatnya sekali apa intensitasnya? Papar jelasin coba. Kita di sini terapin untuk masalah spray ya, untuk pengobatan atau untuk penanggulangan hama. Penanggulangan hama ini ada 2, jadi kita pakai yang fumi sama insek. Kalau kita pakai fumi, kita pengendalian hama dari jamur, ya, serangan dari jamur. Kalau insek kita dari serangga. Nah, ini kalau dari serangga ini kita paling enggak setengah bulan sekali. Ya, karena kita pakai durasi setiap minggu itu kita rolling. Jadi ketemunya setengah bulan sekali itu pasti kita pakai fumi sama insek itu enggak berbarengan. Kita kasih fumi taruh hari Minggu ini. Besok ketemu lagi besok insek. Terus tinggal lihat kita kondisi di lapangan aja. Mesti kontrol malam-malam kontrol. pakai senter keliling. Untuk dosis Untuk dosis kita pakai, karena kita pakai. Dia masih pakai tangki ya, masih pakai tangki ya. ya Kalau Nah, pakai tangki kurang lebihnya 10 mili 10 mili per per tangki. satu tangki, satu tutup itu aja. 10 mili Itu aja. kalau untuk yang insek ya, kurakon. Mungkin ini masih pakai kurakon ya. Ya. Ya, kurakon satu ini. Kalau pakai antrakol 2 Kalau, sendok. ya kalau pakai antrakol 2 sendok. Untuk Satu fuminya, Satu untuk tangki, fuminya. fuminya. Ya. Itu dimik atau masih dimik atau sendiri-sendiri? Sendiri. Pisah. Bisa. Nah, bisa bagus bisa lah. bagus. Ya. Kemudian ada pupuk makro dan pupuk mikro yang tiap bulan mesti disemprot. Papar pakai apa ya? Kamu pakai apa? Ada apa? Pakai itu nggak ada? Belum pakai. Nah, Papar coba jelasin Pak. Ya. Papar. Untuk kita tambahan pupuknya kita pakai profit hijau, ada profit hijau, MaxS itu sangat penting. Ya, Kita jadi pokok lah Iya. MaxS itu, karena untuk kebutuhan daun itu sendiri di sini bisa lihat nih hasilnya seperti ini. Kita Untuk pakai hijau daun untuk ya, daun. wah ini ya penyerapan ya. Penyerapannya MaxS dan ditambah ZN, ada RE juga. Tinggal kita melihat kebutuhan. Ya. Di Tapi lapangan. mendingan dipakai kasih tahu dia Vitaflex aja Pak. Ya, kita pakai Yang Vitaflex juga. mikro majemuk. Ya. Ya. Mikro majemuk. Nanti takarannya untuk profit hijau ya 2 sendok, Kita pakai seperti ini. MaxS 2 sendok, profit hijau 1/4 sendok. Atau 1/8 sampai 1/4. Ya, jangan terlalu lebih ya. Ya, jangan banyak ya. Disemprot. Itu boleh dicampur sama insek fumi waktu semprot boleh. Rutin itu ya. Ya, kemudian di tanah nanti kasih NPK Mutiara aja yang 16. Ya. Tapi kalau mau pakai merek lain yang lebih mantap, kalau bosnya duitnya banyak pakai Blancon. Dari Ben Meyer, Ben Meyer. ya. Langkon. Nah, Blancon. Itu Dicatat semua, Mas. 20 10 10. Blancon aja. Kalau mau mantap. Untuk percepatan Pak, Ya. bagus Pak. 20 Iya. 10 10. Blancon ya. Ya, Blancon. Atau kalau enggak ya pakai NPK Mutiara Ya. 16 sudah oke ya. Untuk pohon baru tanam, saya rasa pakai pupuk itu dulu. Kalau pupuk kandang nanti mesti dilihat Jangan juga. benar-benar yang sudah matang. Tapi kalau memang mau pakai pupuk organik, nanti bosnya bisa tanya sama Boy, kita bisa beli dari vermicompost yang sudah matang tempatnya, atau kita pakai dari plantagar dari rumput laut. Itu aja dulu Pak. Oke. Ya.
Nanti kemudian belajar cara bikin vermicompost sendiri di kebun, nanti belajar. Saya ada bikin juga sih, nanti bisa lihat ya. Oke, kita lihat tanaman sama juga manusia. Ya, manusia kadang-kadang bisa sakit, ya itu tadi disemprot obatnya. Kadang-kadang juga ada pengaruh dari matahari, ada pengaruh dari hujan, angin dan lain-lain. Itu pohon juga stres. Nah, jadi ada yang namanya stres biotik. Itu akibat dari makhluk hidup seperti belalang, capung, kepik dan lain-lain gitu ya. Itu biotik. Kalau abiotik itu misalnya angin kencang kan goyang-goyang, ini pohon stres. Matahari panas terik berlebihan, stres, atau banjir berlebihan. Kekurangan air juga itu stres biotik. Ya, kita butuh yang namanya asam amino untuk mengatasi tanaman ini. Kita juga spray bisa juga dikocor di bawah. Ya, papar ya. Nah, papar itu semprot berapa lama sekali? Ini dikasih tahu dia. Nanti mereknya mungkin kalau baru awal-awal bisa beli dulu. Banyak nanti itu untuk asam amino. Ya, ada dari Ben Meyer, Grow Aminic namanya. Ada juga dari Bayer ya, Boy ya. Ada macam-macam ya. Ambition. Pernah pakai saya. Mesti disemprot. Kalau panas begini 2 minggu sekali. Apa bagaimana coba kira-kira Bapak takarannya? Lihat dari kemasan juga ada takaran ya, Bapak. Biasanya mengikuti anjuran, kalau dari pabrikan udah ada kemasan udah ada anjurannya. Kalau kita yang bikin, kita juga pakai aturan per liternya itu kita pakai kurang lebihnya ya 10 mili juga. 10 mili iya. per liter. Per liternya. Jadi nanti bisa lihat di kemasan. Jadi kerapatan bahan itu nanti mempengaruhi itunya, metode pemakaiannya, jumlah ininya. Jangan kelebihan dulu juga ya. Kita lihat di itu kan ada di tanaman itu ada ukuran juga. Ada yang namanya EC, elektrik konduktivitas ya Pak ya. Jadi itu alat untuk mengukur kekurangan atau keracunan atau kelebihan nutrisi, ada alat ya. Nanti mungkin bisa beli aja Pak. Jadi anak-anak sebelum semprot diukur gitu. Zaman ya. Ya. Kita lihat gitu ya. Jadi tadi kita sudah lihat pupuk, ya, cara jumlah pupuk, air, cara mengontrol pH, ya, air yang kita harus siram ya. Kita lihat sebenarnya gampang Bu. Kita lihat kadang-kadang orang bilang NPK pupuknya. Kalau orang Malaysia itu ada salah satu pakar tuh Lim Chin Ki, biar kamu ingat ya. NPK itu nasi putih kosong, ya kan? Berarti kita perlu ikan. Ya, itu ikan-ikan itu asam amino. Ya. Terus kadang-kadang orang suka sakit. Ya, sakit-sakit itu tadi yang tadi insek sama pumi, ya. Kita lihat ya garis besar ya, Boy. Coba agak sini, Boy. Ikan perlu ya Pak Lido ya? Ikan. Enggak, asam amino itu ikan. Nah, dibuat dari ikan atau dari udang. Kita lihat ini ya, ini kanopi ini. Ya. Tadi kalau kita pelihara bagus, ya, pupuknya juga bagus. Kita tidak kasih mikroba yang pupuk yang membuat mikroba yang patogen yang jelek itu, ini nanti jadi rusak dong tanamannya. Kalau kita pupuk bagus, pemupukan bagus, kemudian kita mesti kasih namanya juga mikroba. Di sini kita mesti kocor. Nah, mikroba itu gunanya nanti dia membantu mengontrol itu pupuk-pupuk yang tidak terlarut, yang tidak hancur, nanti dia bantu hancurin, jadi semua terserap semua. Ya, jadi istilahnya begini Pak. Kalau kanopi kita sehat, ini gampang aja. Berarti akar tanaman kita sehat. Akar tanaman kita sehat, pohon kita sehat. Ya kan? Kalau pohon kita sehat, nanti buahnya juga sehat dan bagus. Ya, kuncinya cuma itu. Itu aja. Kanopi nomor 1. Ya. Ya, jadi kamu Fondasinya jaga. nih. Fondasinya basicnya di kanopi ini. Ya, campuran soil semua, tanah, pupuk segala macam harus pas ini. Ya. Kira-kira Pak Nelson mau tanya apa biar Papar langsung sini Papar. Mau apa kira-kira kesehariannya bagaimana, pruning, jaga pohon, terus anak-anak harus bagaimana tiap pagi gitu. Mungkin Pak Nelson mungkin bisa tanya. Kan nanti punya kebun, wah nanti khawatir ini nanti Papar bisa jawab ya. Apa ini? Udah lihat begini sudah ini ya, sudah maksimal, ini bagus sekali. Nah, kalau bisa ya si Usman lah ya yang bisa bikin mungkin paling tidak seperti ini, Mas. Ya, yang Pak Rido punya kebun nih. Ya, kita harus bikin kayak begini. Ini yang paling penting. Yang paling penting kalau di lingkungan
lapangan kebun itu ujung tombaknya itu harus rajin di lapangan. Tuh. Pertama, Tuh. benar-benar pastiin pohon itu pertama sehat. Yang penting kan sehat. Nah, dengan adanya sehat ini kita jadi enak Betul. ngurusnya. Betul. Tapi kalau nggak ada yang namanya nggak sehat, kita pusing. Betul. Nah, untuk ngatasi seperti itu kita rolling dulu. Pastikan tanaman ini kita kontrol satu persatu. Tuh. Dengar Pak Par punya manajemen bagus tuh, Man. Karena apa? Karena sekecil apapun akan menjadi masalah nanti di kemudian hari. Betul. Contohnya, ini kalau ada kutu Betul. putih aja nggak ketahuan kalau nggak didatengin, nggak dilihat, kontrol aja Kadang-kadang langsung. sembunyi dia. Sembunyi. Oh. Nanti kalau udah banyak, waduh, nanti kan kita ngatasin juga susah. Bagus itu. Ya, boy. Bagus. Bagus ya. Oke. Sempurna. Mungkin Pak Nelson Nggak pas lubang- ada nggak ada papar, lubang sama sekali. papar kan ada di sini. Ya. Apa yang Pak Nelson kira-kira kan udah punya kebun sebelumnya Betul. kan? Hah? Udah. Ah, suka dukanya apa suka dukanya mungkin bisa sharing. Betul, kita Nah, kan nah. itulah ya, belum itu anggaplah belajar ya kebun pertama, jadi masih tradisional. Nah, sekarang ketemu Pak Rido ya dengan informasi dengan apa yang beliau bilang ini, kita mau mengikuti, kita belajar ya supaya bisa kayak begini juga. Ya, Iya. ya Usman. Ini Pak Rido punya, kita bukan hanya ngomongan nih, ini bukti nih. Ini 3 tahun ya. Ini bukti nih. 3 Ibu tahun. gimana? Ibu kan 3 suka ikut tahun. Bapak ke kebun. Apa kira-kira? Lihat-lihat kebunnya apa 3 tahun kira-kira? Kayak gini Hah? luar Saya biasa, nunggunya Pak. lama Luar biasa. banget, Kita Pak. 10 Kayaknya udah mau 8 Kasih tahun segini. ini 8 tahun belum buah. buah, Ya. tapi nggak maksimal begini Mengkal? mungkin ya. Mengkal ya? Nggak sempet Mengkal sih nggak, sempet cuman jadi, tapi nggak banyak. Nggak besar dan nggak banyak bu. Enggak banyak. Nggak Nah, itu banyak. mungkin apa bawor kali. Nggak. Musangking Musangking. 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 Terus apa ini Oci ada? Blackton oh ada. ada. Sampai 8 tahun. Oci lebih bagus. Iya. Kalau udah 8 Baru tahun 1-2 berarti tahun udah terakhir bagus aja. dong pohonnya. Harusnya. udah Harusnya. Iya. Jadi cuma 1 segini tahun ini. 2 kali lah, 2 kali Kita panen terlambat, ini ya, cuma. terlambat. Oh, 1 tahun bisa 2 kali panen. Nggak. Bukan, maksudnya Oh, baru tahun 2 kali lalu. panen ya. Berarti baru dari 2 umur 6 kali. tahun dia udah baru panen. Baru, iya. Kalau saya di sini kemarin udah ada yang panen, ada Ini beberapa. kira-kira nih kayak gini. Nanti bisa lihat kita punya bawor. Ini kira-kira begini Mantap. bisa berapa lama nih? Bisa. Ini tahun depan, tahun ini kita udah program beberapa di sini. 4 tahun udah bisa panen. 3 tahun lebih udah. Tapi kemarin kita udah 3 tahun udah. Udah panen kita. Tergantung kamu. Makanya Yang harus penting tuh ya, benar-benar Pak dipupuk Papar. dengan benar ya. Papar ini nggak usah disuruh nih, otomatis. Yang paling penting senang dulu, Manajemen, hobi. ya. Jadi ikut senang sama-sama. Kalau kebun senang. bagus, kalau papar ini hobi. Hobi. Dia jam Itu 4 paling udah penting. bangun. Tuh, itu penting. Pagi-pagi jam 5 dia udah keliling. Dengar man, bukan harus lihat waktu nih jam 7 kok Harus- mulai kerja, salah. Harus benar-benar sepenuh hati. Dan kalau mau Ada jadi penyakit di bagus. daun itu sudah gagal, manajemen udah gagal. Jadi gini, kalau ada penyakit itu mereka nggak ingat waktu lagi, mesti beresin. Jam sampai gelap. ada Kalau perlu pakai toleransi. senter. Kalau kumbang gerayap, coba papar punya pengalaman gimana? Kalau kumbang gerayak itu serangannya sangat ekstrim. Jadinya kumbang gerayak itu biasanya suasana iklimnya itu lembab. Lembab yang sangat tinggi akan muncul kumbang itu. Nah, ini di pas jam-jam kerja itu jam 9 lah. Kita pasca kerja nantinya kalau nggak ada rolling control lagi, takutnya kumbang gerayak masuk, udah hancur nantinya. Itu pasca kuncup baru biasanya. Biasanya daun muda. Dan durasinya 1 malam kalau nggak dirapihin, langsung habis. Jangan 1 malam Pak, itu jam, pakai jam kalau itu. Kumbang itu kalau koloni. Besar. Koloni. Kecil-kecil, Oh, kumbang koloni. gerayak. Koloni. Jadinya Jam berapa? sekali berangkat ribuan. Nanti lihat di Instagram kita, Ya. cara mengatasinya, kumbang gerayapnya bagaimana, Ya. obat penyemprotannya apa. Ada di Ini Instagram. buka teman-teman. semua. Di Ini kebun ada RB ini, ya. Jadi saya maunya kalau Kebun bisa RB namanya. semua pekebun itu sukses. Ya. Jadi kita berusaha bikin di Instagram. Kita ini jenis kumbang ini, obatnya ini. Nah, kira-kira cuaca apa ekstrimnya dia ciri-ciri sering datang. Ada di Instagram kok bisa lihat. Bisa follow di Instagram kita gitu. Ya, RB Farm, Kebun RB. RB Farm. Ya. RB Farm. Apa lagi kira-kira? Tadi kan basic itu. Udah di nanti bisa lihat lagi kan supaya mungkin kita waktu yang omong gitu banyak kan lupa. Kan bisa Ya. dibuka ya. Oke, sekarang kita lihat. Tadi kan kita bilang tadi ada penanaman kelon. Musangking, ada Blackstone, ada Bawor, ada Tiopeki. Untuk jarak Blackstone minimum kalau saya punya pikiran itu ya, mungkin pendapat orang beda-beda. 10 kali 10 kalau tanahnya cukup. Kalau backstone ya. Ya, 10 kali 10. Kalau mungkin tanah nggak cukup ya terpaksa ya 8 kali 8 lah. Ya.
Tapi kalau 8 kali 8 jangan dipotong pucuk, nanti dia melebar. Melebar langsung. Biar dia naik ke atas. Ya. Kalau musangking, kita berunding dengan suka ngobrol dengan beberapa teman kita orang Malaysia juga yang sudah punya kebun 30 tahun, karena di Indonesia sendiri kebunnya kan belum baru. Jadi kita nggak bisa lihat contohnya. Tapi kita udah pergi ke teman-teman kebun kita yang lain juga. Musangking itu kalau menurut saya minimum 12 kali 12. Tapi ada juga kalau yang terpaksa ya 10 kali 10. Ya, 12 kali 12 itu lebih bagus karena batang horizontal itu akan besar. Sekarang ini orang semua mau tanam oci, blackstone, karena itu apa, dia genjah, cepat berbuah, dan buahnya rata-rata kalau temperaturnya cukup bagus sudah enak. Temperatur kita sekarang yang banyak hujan aja masih enak. Kalau nanti temperatur jadi El Nino, ini kita La Nino ya. Kalau El Nino, wah jadi lebih bagus lagi. Kita tahu ya, buah ini untuk musangking ini yang butuh kalium tertinggi di dunia. Jadi dia perlu masak makanan, dan unsur mineral yang yang namanya potasium atau kalium itu yang dibutuhkan paling banyak. Durian adalah yang paling banyak. Ya. Nah, kemudian kita lihat ada yang mau tanam apa nama tupeking, ada yang mau tanam namlung. Kalau sebenarnya itu namlung sama super tembaga cukup bagus loh di Bangka ya. Tapi ingat, semua kembali dari mineral alam yang ada di kebun kita. Semua bisa sukses apa enggak? Ya. Dan curah hujan juga, Bu. Seperti kita tahu, kalau curah hujan di kita katakannya ya di Raut Pahang, tempatnya asal musangking paling top ya, antara ketinggian 400 sampai 700-an. Itu curah hujannya kecil, antara 2000-an sampai 2500-an. Ya, kadang-kadang up ya, tergantung dari musimnya. Kalau kita di Bogor, teman saya di Jasinga dia ngukur tuh 5.000-an ke atas. Hampir 2 kali ya. Nah, kalau di Subang sini kita itu kira-kira 3.000-an ke atas. Kadang-kadang juga mungkin bisa sama 2.000-an. Sangat sedikit kan ya? Tapi Pak Nelson mungkin lebih tinggi sana, curah hujan gimana? Tinggi juga? Nggak terlalu tinggi juga ya. Nah, kita lihat Pak, ada beberapa pekebun kita yang memang benar-benar inspirasi juga untuk teman-teman. Awal kita lihat ini ada yang namanya Durian Traveler. Kita juga nonton di situ Durian Traveler, dia udah keliling seluruh Nusantara, kasih laporan hasil dari buah-buah, survei buah-buah yang ada di kita punya di Indonesia. Tuh ternyata kita punya durian di Indonesia juga banyak yang bagus. Cuma masalahnya adaptif enggak. Kalau kita tanam dari satu tempat pindah ke tempat itu bisa sama enggak, dan genjah, bisa banyak buah gitu maksudnya. Nah, dari Durian Traveler ini Sigit banyak sekali terinspirasi ke teman-teman kita. Contoh salah satu tuh yang di Pati itu Pak Agus Widodo namanya. Itu luar biasa, dia memberikan edukasi untuk masyarakat datang ke kebunnya. Dia bagus sekali. Bisa ikut juga cainannya. Pak Agus Widodo ya. Kemudian kita ada beberapa juga teman-teman kita yang lain yang punya kebun bagus. Seperti saya lihat ini belakangan yang integrated farm ya. Jadi semua ada, dia kambing apa semua itu. Nah, itu dari Suprado Pak ya. Ada dekat sini Suprado di Subang. Subang ada ya? Di sini dia di MDL kurang lebih 1000. Oh, tinggi. Iya, Pak Denny ya. Ya. Kita lihat juga ada Pak Haji ya. Pak Haji yang punya Gumalong Farm. Bagus juga, dia pelihara juga domba dan lain-lain. Jadi dari bahan untuk organiknya dipelihara, kebunnya untuk rumput-rumput diambil bisa dikasih makan kayak bahan organik, itu bagus sekali. Kenapa? Kalau dari kebun kita, rumput-rumput yang kita ambil kita kasih makan kayak kambing. Kalau ada penyakit itu sebenarnya di dalam ususnya kambing itu, seperti yang saya bilang Picrotora itu kan nggak mati. Nah, tapi kalau kita ambil rumput dari mana-mana kan resiko penyakitnya lebih banyak, kita bawa penyakit. Ya kan? Kalau di kebun kita sudah aman, kita ambil rumput kasih makan kambing, aman dong kita punya itu. Itunya. Nah, jadi maka mereka pikir, udah pelihara domba sendiri, pelihara ini sendiri untuk ambil bahan organiknya. Kira-kira Boy gimana Boy? Ada apa Boy yang mau ditambahin? Tambahin lagi ya. Mungkin Pak Nelson apa lagi kira-kira? Lupa. Apa? Generatif Pak. Hah? Untuk pupuk generatif. Generatif sudah masuk generatif? Ya, yang Di part 2 lah. Oh, generatif tentu untuk yang cari yang K-nya tinggi, N-nya rendah nanti. Itu bisa dipakai, kita lihat dari seri profit. Profitnya MTJ. Jadi profit hijau untuk yang masih dari kecil itu. Ya. Nanti kalau dia sudah mulai keluar respon buah, pembungaan atau mata ketam, kita pakai profit merah. Ya. Jadi profit hijau saya ulangi lagi Boy, 27, 18,
9 itu NPK-nya. Kemudian profit merah 15, 30, 15, boy. Jadi dari mata ketam sampai dengan nanti bola pingpong kecil itu dia sampai dengan kepala mancis atau korek api kayak bola pingpong, kita mulai rubah ke profit orange. Ya, profit orange itu 8, 9, 39 dia punya ininya. Kemudian nanti kalau udah kira-kira 80 mendekati 70 hari 80 hari bisa pakai profit maxi. Ya, profit maxi itu 6, 27, 38. Nah, itu seri profit ya. Tapi ada tambahan, bisa tambah dari SOP. SOP itu kaliumnya 62, sinknya belerangnya atau sulfurnya itu 18. Jadi bisa tambah itu dari profit sama SOP. Kemudian di bawah kanopi ini kita kasih subur kali, karate prosboroni kalau pakai yang MTG punya, kalau pakai dari Yaramira pakai nitrabor boleh. Jadi dikasih begitu, subur kali sama karate plus boroni. Ya, nanti di atas kita foliar juga tambah dengan mikro majemuk seperti mikro itu yang saya bilang itu, yang 6 tuh. Bisa pakai namanya yang MTJ itu Vitaplex. Ada merek-merek lain lagi untuk mikro majemuk. Ya, nanti akhirnya pematangan buah sudah kira-kira mendekati 70 hari, banyak 80 hari. Jadi itu tadi mikro majemuk tadi itu dari mulai mikro majemuk mulai dari apa namanya antesis ya, kita udah mulai kasih terus mikro majemuk ya, yang profit merah terus profit orange terus ya, profit tadi merah orange maxi dia ingat deh. Kemudian ditambah dengan mikro majemuk ya. Kemudian sampai ke 80 hari kamu bisa tambah lagi mangan EDTA, nanti MN EDTA bisa beli yang dari MTJ. Terus FE MTJ, terus Cooper ya. Terus zinc itu bisa tambah ya. Kalau zinc tadinya misalnya dari awal mau tambah zinc juga boleh. Zinc ditambah mikro majemuk, ditambah zincnya ditambah ya. Kamu udah coba yang begitu belum? Sudah coba. Terus hasilnya bagus. Yang di sini. Hasil bagus. Untuk tanaman jenis lain bagus Pak, tapi untuk durian karena ini kan udah bulannya udah habis ya. Untuk generatif. Oh, udah ambil buahnya udah habis. Maksudnya untuk pembungaan kan untuk udah enggak kan? Udah buahnya udah habis semua kan? Masih ada. Oh, itu boleh itu semprot. Boleh. Nah, jadi semprot beli itu namanya SOP. Ya. SOP. Terus beli itu apa namanya? Kalau bisa beli Benmeyer merah lah. Jadi profit maxi nanti dikasih dari antara 70 hari sampai kira-kira 85 hari. 15 hari berikutnya kasih ganti dengan Benmeyer merah. Benmeyer merah itu 6, 12, 40. Ya, kamu kasih itu. Nah, tapi FE, Cooper, CU, MN sama ZN kasih terus ya sampai akhir itu. Nah, di bawah kanopi kasih subur kali sama itu. Sama apa namanya tuh karate plus boroni. Tapi terakhir 15 hari terakhir jangan kasih karate plus boroni, subur kali aja dikasih. Berhenti dulu kalsium ya terakhirnya. Gitu. Dicoba nanti hasilnya bagus Pak. Ya. Nah nanti terakhir kalau udah 15 hari kira-kira sudah masuk umur 80 hari kan dicatat kan itu. Nah dicatat 80 hari airnya jangan ada air lagi, jangan disiram air lagi, kalau bisa ditutup supaya jangan kena hujan. Gitu. Nanti dicoba pasti ada perubahan gitu. Apa kira-kira mau tanam? Udah sampai ke generatif ya, maju udah. Kira-kira apa lagi yang masih mau tanya? Kita sharing gitu. Ayo Man, tanya Pak ini nih pakarnya. Jadi Pak Nelson apa? Hasil rasa buahnya kan enak atau gimana? Buah sih Mengkal nggak? Mengkal nggak? Nggak mengkal. Berarti di Subang ini berarti di kebunnya udah benar. Cuman memang buahnya saya nggak besar. Dia antara 1,5 kilo Nggak besar dan nggak banyak. Sampai 2,5 kilo mungkin ya. itu baru masuk 1 bulan Pak. mungkin pemupukan juga Bu, atau saya juga nggak tahu kayak keadaan kebunnya bagaimana. Kalau kebun kayak begini jarang, mataharinya Harusnya cukup besar. kencang, harusnya itu bagus. Ya, tapi kalau banyak hujan harusnya nitrogen banyak, buahnya rata-rata besar kok. Kita lihat sekarang oci bisa 4 kilo. Iya, 4 kilo. Ya, Luar itu biasa. kan banyak hujan. Hujan itu bawa nitrogen banyak dan pohon cepat besar. Waktu mulai dia dari kepala mancis sampai itu ada nitrogen banyak dia cepat gede. Ya.
Oke, apa lagi? Boy lihat coba Boy. Coba Boy bisa lihat sana. Keliling ya. Nah, ini kira-kira Pak Nelson kita punya ini. Ya luar biasa Pak, bagus Ya, sekali. ini. Itu Boy, itu Boy. Ya, bagus sekali ya. Ya. Apa pohonnya segar semua, Ya. sehat semua. Luar Oke, Boy. biasa, Pak. Udah. Ya, udah ya. Oke. Oke. Ya, Pak terima Nelson, kasih ya Pak, ya, kita Pak Ridho hari ya. ini bincang-bincang untuk para pemirsa, penonton. Mohon maaf kalau ada yang salah. Ya Bu, untuk nanti bisa dilihat di Instagram kita. Di situ ada pola pemupukannya, penyakitnya apa, obatnya apa. Terus kalau apa mencari pH itu bagaimana ngukurnya, terus kita kasih dolomite atau apa. Itu ada semua saya di apa Instagram. Jadi bisa di-follow ya. Atau mungkin ngikut YouTube kita yang lama. YouTube kita yang 2 tahun 2 tahun setengah yang lalu kan ada yang mulai bulan Maret tahun 2022 awal kita tanam, tadi saya udah kirim kan Instagram ya, bisa ikutin pola ini. Tentu di sini kita udah punya pengalaman beberapa kali kita di Serpong, tempat kita pembibitan dan percontohan. Kita tanam dengan cara begini, Awalnya saya tanam dapat ambil dari satu tempat yang gede loh, kita bayar mahal, 7 pohon mati semua. Itu gara-gara dia tanam datar, gak busut, terus kasih pupuk kandang masukin di dalam di tanah. Nah, sebenarnya pupuk kandang itu kalau diaplikasi dengan benar bagus. Katanya habis berbuah. Nah, harus buru-buru. Itu kan buru-buru. Tapi yang matang ya Pak ya. Nah, terus dikasih itu langsung dikasih pupuk yang N-nya tinggi. Bisa kasih NPK 16 juga oke, atau Sprinter boleh ya. Yang lebih tinggi 20 10 boleh itu. Langsung buru-buru. Kalau enggak, kalau buahnya banyak nanti mati pohonnya. Ya gitu. Oke, Boy. Oke, Apa yang ditanya, Bu? Udah, Ada terima kasih. ada terakhir Nanti penutup. Terima kasih Nanti kita Pak praktekin. Ridho, Pak Hah? Roy, ya Pak Boy. Nah, Ya mungkin ada waktu kita ketemu lagi ya. ya menanyakan tentang ilmu perkebunan lagi ke Pak Ridho ya. Pak, saya sebenarnya ini bukan ahli sekali, Ahli cuma ngerti lah. penerapan di kebun kita dan kita kunjungan, kita belajar, Uang kuliahnya ya kita ini coba-coba, yang cukup tapi mahal. kita penerapan kita saya lihat di kebun kita cukup bagus ya. Jadi saya berani, saya bikin terus YouTube, maksudnya apa? Untuk membuat makin teman-teman semangat. Kalau pohon kita ini bagus, banyak yang bisa berkebun ya, tanah-tanah yang tidak tertanam bisa tanam. Orang-orang yang dari kota punya uang bisa bawa pulang ke desanya, Betul. tanam ya. Jadi di desa juga banyak orang yang bisa dapat lapangan kerja dan lain-lain itu. Oke, Boy. Oke, Boy. Ya, selamat sore udah ya. Selamat sore. Mohon maaf kalau ada kata yang salah. Maju terus pendurian di Indonesia. Terima kasih. Makasih. Siap, makasih Pak Ridho. Roy, Ya. makasih. Ya, thank you. Luar biasa. Ini Pak Ridho nih berdasarkan pengalaman atau apa nih? Hebat benar. Soalnya lumayan ini.